Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Dan kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama apapun kecuali agama Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu az-zakah, menunaikan zakat. Setelah 2 hari sebelumnya berturut-turut kita mempelajari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatain. Kemudian rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Maka pada hari ini insyaallah kita bersama-sama akan mempelajari dan memahami rukun Islam yang ketiga dari rukun-rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Az-zakah secara bahasa adalah an-nama dan juga at-taharah. Az-zakah secara bahasa adalah an-nama, yaitu berkembang, atau at-taharah, yaitu suci. Jadi az-zakah secara bahasa adalah berkembang dan juga suci. Dinamakan demikian karena zakat ini apabila ditunaikan akan mengembangkan hartanya, akan menumbuhkan hartanya, dan hartanya menjadi harta yang berbarokah. Oleh karena itu dinamakan zakah. Demikian pula dinamakan zakah karena zakah ini mensucikan harta seseorang dan mensucikan hati orang yang memiliki harta tersebut dari kebakhilan, dari rasa tamak terhadap dunia. Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Allah mengatakan, ambillah dari mereka atau dari harta mereka sedekah tutahhiruhum, di mana sedekah tersebut akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga akan mensucikan mereka.
Ini adalah zakat secara bahasa. Adapun pengertian zakat secara syariat, secara istilah, adalah sebuah hak yang wajib di dalam jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu pada waktu tertentu. Ini yang dimaksud dengan zakat secara istilah. Sebuah kewajiban, sebuah hak yang wajib diambil dari harta tertentu. Artinya tidak semua harta, untuk orang-orang tertentu. Artinya tidak diberikan kepada sembarang orang, di dalam waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah pengertian zakat secara istilah. Dalil bahwasanya zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakah, wa sawmi Ramadan, wa haji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, yaitu membayar zakat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan hukum membayar zakat adalah wajib, bukan sesuatu yang sunnah, yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak mengapa. Akan tapi zakat ini hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, mengutus beliau ke arah Yaman menjadi seorang da'i, menjadi seorang mubalik. Beliau SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Beliau mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah kaum, yaitu orang-orang Nasrani dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah 2 kalimat syahadat. Apabila mereka mentaati kamu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 kali salat sehari semalam. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila mereka mentaati kamu untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, maka beritahukanlah kepada mereka, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Beliau mengatakan, iftarada alaihim shadaqatan, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah iftarada. Dan makna iftarada adalah mewajibkan. Jadi zakat adalah sesuatu yang wajib, sebagaimana salat 5 waktu
adalah sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita membedakan antara keduanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT senantiasa menggabungkan antara dua amalan ini, yaitu salat 5 waktu dengan zakat. Di dalam 82 ayat 82 ayat di dalam Al-Quran Allah menggabungkan antara dua amalan ini, yaitu salat dan juga zakat. Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hendaklah kalian mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Dalam 82 ayat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran salat dan juga zakat ini dijadikan satu. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakah. Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Artinya kalau salat dikerjakan, tapi kalau zakat tidak dikerjakan. Jadi salat adalah sebuah kewajiban dan zakat juga merupakan kewajiban. Dan ijma' para ulama bahwasanya membayar zakat ini adalah sesuatu yang wajib. Sebelum saya lanjutkan, mungkin agak maju ke depan aja, Pak. Maju ke depan. Agak merapat aja. Apa hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat? Kita perinci. Apabila orang tersebut adalah orang yang tidak tahu, mungkin karena dia baru masuk Islam, atau tinggal di sebuah daerah yang jauh dari ilmu agama, seperti daerah pegunungan, di gurun pasir, maka orang yang seperti ini mendapatkan udzur. Diberitahu, diajari, dan dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia adalah orang yang tahu dan tinggal di sebuah daerah yang di situ tersebar ilmu agama, artinya orang yang semisal dengan dia sangat mustahil atau jauh sekali tidak tahu tentang hukum menunaikan zakat ini. Kalau dia mengingkari, maka para ulama mengatakan orang yang seperti ini dia murtad, karena dia telah mengingkari sesuatu yang darurat diketahui oleh seorang muslim. Mereka mengatakan diminta untuk bertaubat, diberi waktu 3 hari. Apabila dia bertobat maka diterima, dan apabila tidak bertobat maka dibunuh, karena dia telah keluar dari agama Islam, mengingkari sesuatu yang darurat diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang kewajiban zakat. Adapun hukum orang yang tidak mau membayar zakat karena bakhil, dan dia mengakui bahwasanya zakat tersebut adalah sesuatu yang wajib, cuma karena dia bakhil, takut miskin, kemudian dia tidak mau membayar zakat ini dan tidak mau mengeluarkannya untuk orang-orang yang berhak, maka orang yang seperti ini tidak keluar dari agama Islam. Akan tapi dia telah melakukan dosa yang ancamannya berat. Di antaranya tersebut di dalam sebuah hadis, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'zama makanat wa asmanahu tantahuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha
kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqdha bainan nas. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada seorang yang memiliki onta atau sapi atau kambing, kemudian dia tidak membayar zakatnya, kecuali nanti akan datang hewan-hewan tersebut pada hari kiamat dalam keadaan besar, dalam keadaan gemuk. Kemudian dia akan menanduk pemiliknya dengan tanduknya, dan akan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya, sebagai balasan dari Allah SWT. Karena pemiliknya dulu tidak mengeluarkan zakat dari hewan-hewan ini, maka di hari kiamat justru hewan-hewan inilah yang akan menyiksa dia, ditanduk, diinjak-injak. Setiap kali selesai, maka diulang kembali. Setiap kali selesai diulang kembali, hatta yuqdha bainan nas, sampai diputuskan di antara manusia. Ini adalah akibat orang yang tidak mau membayar zakat. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kanu yaumal qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat ruddat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Beliau SAW mengatakan, tidak ada orang yang memiliki emas dan juga perak, artinya memiliki harta dunia, emas dan juga perak, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan emas dan perak. Digunakan untuk apa? Lempengan-lempengan emas dan perak tersebut terbuat dari api, artinya panas. Kemudian dia disetrika atau dibakar dengan lempengan-lempengan tersebut, dan disetrika lambungnya, disetrika dahinya, dan disetrika punggungnya. Punggung, dahi dan juga lambungnya disetrika dengan harta yang dia simpan dan tidak ditunaikan zakat di dalamnya. Setiap kali benda-benda tersebut dingin, akan dikembalikan lagi, artinya dipanaskan kembali. Dilakukan seperti itu pada hari di mana satu hari saat itu semisal dengan 50,000 sanah, sama dengan 50,000 tahun. Satu hari di hari kiamat itu semisal dengan 50,000 tahun yang kita rasakan di dunia. Jadi kalau seseorang disiksa satu hari di sana, itu berarti disiksa selama 50,000 tahun di hari-hari kita di dunia. Jadi bukan 1 menit, bukan 5 menit, tapi disiksa sedemikian rupa selama ribuan tahun. Ini adalah akibat bagi orang yang tidak mau membayar zakat karena kebakhilan dia. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang telah Allah berikan rezeki, maka hendaklah mengetahui apakah dia berkewajiban membayar zakat atau tidak. Dan perlu mengetahui bahwasanya di dalam Islam ada di dalamnya sebuah rukun di antara rukun-rukun Islam yang dinamakan dengan zakat, di mana kewajiban kita adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita yang kita miliki, diberikan kepada orang yang berhak. Apabila seseorang memerangi dan dia tidak mau membayar zakat,
Artinya setelah dia diminta untuk membayar zakat, diminta oleh pemerintah untuk menunaikan zakatnya, kemudian dia memerangi, maka orang seperti ini berhak untuk diperangi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sampai dia menunaikan salat, mengerjakan salat 5 waktu, dan sampai dia membayar zakat. Beliau SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan 3 perkara ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di zaman beliau peninggal Rasulullah SAW, ada di antara kaum muslimin yang enggan untuk menunaikan zakat ini. Mereka mengira bahwasanya zakat ini hanya dibayarkan ketika Rasulullah SAW hidup. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka sampai mereka mau membayar zakat yang dulu mereka serahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sampai beliau mengatakan, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum 'alaiha. Beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, seandainya mereka tidak mau membayar seekor anak kambing yang umurnya belum sampai 1 tahun, yang dulunya mereka membayar seekor anak kambing ini di masa Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau membayarnya, laqataltuhum 'alaiha. Niscaya aku akan memerangi mereka hanya karena sebab mereka tidak membayar seekor anak kambing ini. Karena ini adalah hak fuqara, ini adalah hak orang yang berhak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, di antara orang yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq di zaman beliau adalah sebagian orang yang tidak mau membayar zakatnya. Hikmah pensyariatan zakat ini cukup banyak. Karena yang mensyariatkan zakat ini adalah Allah SWT yang mengetahui tentang maslahat bagi kita semua. Maslahat bagi orang kaya dan juga maslahat bagi orang yang miskin. Di antara hikmahnya bahwasanya zakat ini membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran. Kemudian yang kedua, zakat ini membersihkan hatinya dari ketamakan terhadap dunia dan juga membersihkan hatinya dari rasa bakhil. Dan ini dirasakan bagi orang-orang yang mau membayar zakat. Akan hilang penyakit hati yang dinamakan dengan tamak terhadap dunia, dan akan hilang penyakit hati yang dinamakan dengan bakhil. Di antara hikmahnya adalah menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa memudarati orang kaya. Karena orang kaya yang sudah memiliki harta tertentu jumlahnya, yang cukup banyak, diambil sebagian kecil dari hartanya. Yang harta yang kecil ini tidak memudarati dia sebagai orang kaya, karena cuma diambil sebagian kecil saja. Adapun orang miskin, maka dia merasa mendapatkan manfaat yang besar dari harta yang kecil ini. Jadi harta zakat ini apabila dikeluarkan tidak memudarati orang yang kaya, akan tetapi sangat bermanfaat bagi orang-orang yang fakir miskin. Di antara faedahnya atau hikmahnya, orang yang mengeluarkan zakat atau zakat ini bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, saling mencintai antara kaum muslimin. Bayangkan seorang yang miskin dan fakir,
yang hidup di samping orang yang kaya, kemudian orang yang kaya tersebut senantiasa membayar zakatnya, maka orang yang miskin tidak akan merasa iri, bahkan dia akan menghormati, dan orang yang kaya pun akan semakin sayang terhadap orang yang miskin. Lain apabila seorang yang miskin tinggal di sebuah masyarakat yang di situ ada orang kaya, akan tapi tidak pernah membayar zakat, maka yang ada adalah rasa iri, rasa curiga, rasa permusuhan, dan tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan apa yang dinamakan dengan zakat, karena memang di dalamnya banyak hikmah yang bisa dipetik. Apa syarat-syarat seseorang diwajibkan untuk membayar zakat? Atau kapan seseorang diwajibkan untuk membayar zakat? Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Seorang yang kafir, meskipun dia memiliki harta yang banyak, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Dan seandainya dia membayar zakat sekalipun, maka zakat tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Allah mengatakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah mencegah Allah SWT untuk menerima zakat-zakat mereka, nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Menunjukkan bahwasanya kekafiran seseorang ini mencegah dirinya untuk diterima sedekahnya dan zakatnya oleh Allah SWT. Yang kedua, syarat wajib zakat adalah seseorang tersebut adalah orang yang merdeka. Artinya bukan sebagai seorang budak atau hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, maka dia dan juga hartanya bukan milik dia. Seorang budak atau hamba sahaya, dirinya dan juga hartanya ini adalah milik tuannya. Oleh karena itu dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga, dia memiliki harta yang sampai kepada nisabnya. Memiliki harta yang sampai kepada nisabnya. Dan yang dimaksud dengan nisab adalah batas tertentu yang apabila hartanya sampai kepada jumlah ini atau batas ini, maka dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dengan syarat-syarat yang lain. Seperti misalnya menunggu waktu 1 tahun dalam harta-harta tertentu. Ini yang dimakan dengan nisab. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Beliau mengatakan, apabila kurang dari 5 awsuq, 5 awsuq ini adalah sebuah ukuran, maka tidak ada sedekah, kata beliau. Dan nanti akan kita terangkan. Syahidnya dalam hadis ini belum membatasi dengan 5 awsuq. 5 awsuq artinya tidak semua harta itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Akan tapi di sana ada batas-batasannya, ada nisabnya. Kemudian di antara syarat wajibnya kita mengeluarkan zakat, harta tersebut adalah harta yang sudah menetap di sisi kita. Artinya bukan harta yang diragukan apakah sampai ke kita atau tidak. Akan tapi hartanya ada di depan kita, menetap di sisi kita, dan bisa kita pegang. Artinya bisa kita kelola dengan langsung dan menjadi milik kita secara mustaqir, yaitu secara tetap. Bukan harta
yang kita khawatirkan kita tidak bisa mendapatkannya, atau harta yang dikhawatirkan akan rusak. Ini adalah di antara syarat wajib mengeluarkan zakat. Di antara syarat wajib mengeluarkan zakat, harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Sudah berlalu 1 tahun. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat bagi sebuah harta sampai berlalu 1 tahun. Jadi kalau sudah sampai nisab batasnya, setelah itu tidak langsung dikeluarkan zakatnya, akan tapi ditunggu sampai 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun tidak berkurang dari nisab, maka setahun kemudian baru dibayarkan. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun qamariyah, hijriyah, dan bukan 1 tahun masihiyah, yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan 1 tahun. Jadi dihitungnya bukan dengan tanggalan Masehi, akan tapi dengan tanggalan Qamariyah, Hijriyah. Dan harta yang di sini atau dipakai di dalamnya syarat berlalunya 1 tahun, tidak semua harta. Hanya 3 jenis saja. Yang pertama adalah hewan ternak, maka ini menunggu 1 tahun. Kemudian juga emas dan juga perak, ini menunggu 1 tahun. Kemudian harta perniagaan atau barang dagangan, maka ini juga menunggu 1 tahun. Adapun tumbuh-tumbuhan atau yang keluar dari tanah seperti beras, jagung, gandum, korma, kemudian zabib, yaitu anggur yang kering, maka ini dikeluarkan zakatnya ketika panen dan tidak menunggu 1 tahun. Karena Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Hendaklah kalian mengeluarkan haknya ketika kalian memanennya. Artinya untuk zakat tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah, baik biji-bijian maupun buah-buahan seperti korma yang kering dan juga anggur yang kering, maka ini dikeluarkan zakatnya ketika dipanen dan tidak menunggu selama 1 tahun. Apakah harta-harta atau jenis harta apa saja yang di situ ada zakatnya? Ini adalah poin yang penting, karena tidak semua harta yang kita miliki itu dikeluarkan zakat. Yang pertama adalah hewan ternak. Dan hewan ternak di sini mencakup 3 golongan atau 3 jenis hewan ternak. Yang pertama adalah onta. Kemudian yang kedua adalah sapi. Yang ketiga adalah kambing. Ini adalah 3 jenis hewan ternak yang di dalamnya ada zakat. Adapun ayam, ite dan juga yang lain atau ikan, maka meskipun ini ternak atau dipelihara, maka tidak ada zakatnya. Jadi tidak semua hewan yang kita pelihara ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanya 3 golongan ini. Onta dengan berbagai jenisnya, yang memiliki 1 punuk onta atau memiliki 2 punuk. Sapi di sini juga masuk di dalamnya kerbau, karena kerbau sejenis dengan sapi. Kemudian kambing di sini juga dengan berbagai macam jenisnya, baik domba yang memiliki bulu tebal ataupun kambing yang hanya memiliki rambut yang tipis seperti kambing Jawa. Maka ini semua adalah termasuk harta-harta yang di dalamnya ada zakat. Dan dalilnya yang tadi kita sebutkan.
tentang ancaman orang yang tidak membayar zakat hewan-hewan ini, bahwasanya dia nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah emas dan juga perak. Emas dan juga perak. Allah SWT berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan juga perak, kemudian dia tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yang tadi kita sebutkan di dalam hadis, bahwasanya nanti akan dibuatkan lempengan-lempengan yang panas pada hari kiamat, dan dia disetrika dengan lempengan-lempengan tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara harta yang diwajibkan di dalam zakat. Sebelumnya tadi kita sebutkan tentang emas dan perak, dan masuk di dalamnya adalah uang tunai yang kita miliki, baik uang kertas maupun uang logam. Karena uang yang kita miliki ini aslinya adalah emas. Uang yang kita miliki, terutama di daerah kita, di negara kita, rupiah, maka ini aslinya adalah emas. Oleh karena itu orang yang memiliki harta uang tunai, maka seakan-akan dia memiliki emas. Sehingga kalau uang tersebut sampai kepada nisabnya, artinya nilainya sama dengan nisab emas, maka dalam keadaan demikian dia sudah harus menghitungnya, ditunggu 1 tahun sehingga dia bisa mengeluarkan zakat setahun kemudian. Kemudian yang ketiga, di antara harta yang diwajibkan di dalamnya zakat adalah al-hububu wath-thimar, yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan. Yang dimaksud dengan biji-bijian di sini adalah setiap biji-bijian yang bisa disimpan, dan dia adalah sebagai makanan pokok. Jadi biji-bijian yang bisa disimpan dan sebagai makanan pokok. Contohnya seperti misalnya beras. Ini adalah biji-bijian dan bisa disimpan setahun 2 tahun, dan dia adalah makanan pokok. Maka ini adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Contoh yang lain adalah jagung. Ini adalah biji-bijian, bisa disimpan dalam waktu yang lama, dan juga sebagai makanan pokok. Demikian pula gandum dan juga yang lain. Maka setiap biji-bijian yang bisa disimpan dan juga sebagai makanan pokok, itu adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Kemudian ath-thimar, yaitu buah-buahan. Dan yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah buah-buahan yang bisa ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya seperti korma. Korma ini adalah termasuk thimar, termasuk buah-buahan, dan dia bisa ditakar, ada takarannya, dan bisa disimpan dalam waktu yang lama, setahun 2 tahun. Maka ini termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Demikian pula anggur yang sudah kering. Ini juga bisa ditakar, dia adalah buah, bisa ditakar dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka ini adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Adapun sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak bertahan lama, seperti kebanyakan buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, dan juga buah-buahan yang lain, maka ini tidak ada zakatnya.
tidak ada zakatnya, karena dia tidak bertahan lama. Termasuk di antara sayur-sayuran adalah tomat, wortel, kobis, dan juga yang lain-lain. Meskipun ini adalah keluar dari tanah, akan tapi bukan termasuk harta yang di dalamnya ada zakat, karena syarat adalah harus bisa bertahan lama. Dalilnya adalah firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Apa yang Allah keluarkan dari bumi bisa berupa biji-bijian, bisa berupa buah-buahan. Ini menunjukkan bahwasanya harta ini termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya ketika kalian memanennya. Dan beliau SAW juga mengatakan, fi ma saqatis sama'u wal uyun au kana athariyan al-ushr, di dalam apa-apa yang mendapatkan air dari sama, maksudnya dari hujan dari langit, dan juga dari mata air, au kana athariyan, atau dia bisa mencari sendiri, maka zakatnya adalah 1/10. Jadi kalau kita menanam beras misalnya, atau menanam padi, dan kita tidak memiliki beban, artinya mendapatkan air dari hujan atau dari mata air, tanpa kita menggunakan alat atau tanpa menggunakan sumur, maka dalam keadaan seperti ini zakatnya adalah 1/10. Ini adalah dalil bahwasanya harta ini, yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, itu adalah termasuk harta yang di dalamnya ada zakat. Di antara harta yang ada zakatnya adalah barang tambang dan juga harta karun. Barang tambang ini adalah setiap barang atau setiap benda yang keluar dari bumi dan dia tercipta di dalam bumi tanpa diletakkan oleh manusia. Ini dinamakan dengan barang tambang. Dan barang tambang ini ada yang mengalir, ada yang cair, dan ada yang logam. Yang cair seperti minyak bumi atau yang lain. Ada pun yang logam seperti nuhas, kemudian besi, dan juga logam-logam yang lain. Ini semua adalah termasuk barang tambang. Ini juga termasuk harta yang di dalamnya ada zakatnya. Adapun arikaz, maka ini adalah harta karun. Yang dimaksud adalah apa yang terdapat di dalam bumi, yang merupakan harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Ini yang dimaksud dengan rikaz, yaitu harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Ini kalau sampai di antara kita ada yang menemukan di tanah miliknya harta karun atau harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, maka ini harus dizakati. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah peninggalan orang kafir? Bisa diketahui dengan mungkin ada tulisannya di situ, bahwasanya ini adalah harta milik Raja Fulan atau Fulan yang hidup pada abad sekian, dan dia adalah orang kafir. Atau dengan alamat-alamat yang lain, seperti misalnya ada salibnya, atau ada gambar Tuhan dari agama yang lain, atau syiar agama yang lain.
Maka diketahui dengan demikian bahwasanya harta tersebut adalah harta orang kafir yang dipendam oleh pemiliknya. Maka ini dizakatkan sebagiannya, itu 1/5. Adapun sisanya maka bisa dimiliki oleh orang yang menemukan tersebut. Adapun harta yang terpendam akan tapi itu adalah milik orang Islam, maka ini hukumnya sama dengan hukum luqatah, yaitu hukum barang temuan. Jadi mengambil hukum barang temuan, sama dengan kalau seseorang menemukan sebuah barang temuan di jalan atau di tempat yang lain. Jadi yang dimaksud dengan rikas atau harta karun di sini adalah harta karun milik orang-orang kafir. Maka ini dizakati 1/5 dan sisanya ini dimiliki oleh orang yang mendapatkan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Firrikazi al-khums." Di dalam harta karun ini ada 1/5. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Adapun dalil tentang diwajibkannya zakat dari barang tambang adalah keumuman firman Allah SWT, "Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berinfak dari harta yang kalian usahakan dan juga apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Dan di antara harta yang dikeluarkan Allah dari bumi adalah harta barang tambang. Jadi barang tambang termasuk harta yang Allah keluarkan dari bumi, sehingga masuk di dalam keumuman ayat, "Wa mimma akhrajna lakum minal ard." Dan juga apa yang kami keluarkan dari bumi, masuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang tadi kita sebutkan, masuk di dalamnya barang tambang, masuk di dalamnya harta karun. Kemudian yang terakhir, jenis harta yang kelima yang di dalamnya ada zakat adalah harta perniagaan atau barang perniagaan, barang dagangan, yaitu setiap benda yang disediakan untuk dijual demi mendapatkan untung, maka di dalamnya ada zakatnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menginfakkan dari harta yang kalian usahakan. Termasuk usaha kita adalah berdagang. Jadi ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya membayar zakat dari harta perniagaan atau barang dagangan. Ini adalah 5 jenis harta yang di dalamnya ada zakat. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah emas dan juga perak, yang ketiga adalah biji-bijian dan juga buah-buahan yang tadi kita sebutkan sifatnya. Kemudian yang keempat adalah barang tambang dan juga harta karun. Kemudian yang kelima adalah barang dagangan. Sedangkan yang lain, maka ini tidak ada di dalamnya zakat. Contohnya misalnya harta yang kita miliki dengan tujuan untuk dimiliki atau dengan tujuan untuk digunakan. Seperti seseorang misalnya membeli rumah untuk dimiliki atau digunakan, ditempati, maka rumah ini bukan termasuk harta yang dizakati, karena kita beli dia, kita miliki dia untuk digunakan. Demikian pula pakaian yang kita miliki, meskipun pakaian kita ini banyak, tapi pakaian sehari-hari yang kita gunakan setiap hari, ini adalah harta kita, akan tapi tidak ada di dalamnya zakat. Contoh yang lain adalah perabot rumah tangga, perabot rumah, panci, kompor, kulkas dan lain-lain. Ini adalah kita gunakan sehari-hari. Ini termasuk harta kita, akan tetapi bukan termasuk harta yang dizakati. Demikian pula mobil yang kita miliki, meskipun mobilnya harganya 1 miliar, tapi karena kita memiliki mobil tersebut bukan untuk dijual, tapi untuk kita miliki dan kita gunakan, maka ini tidak ada zakatnya.
Demikian pula hewan tunggangan. Kalau seseorang memiliki kuda yang digunakan untuk ditunggangi, maka ini tidak ada zakatnya. Demikian pula apabila hewan-hewan tersebut digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti orang yang memiliki sapi untuk menggarap sawah, atau memiliki hewan onta untuk membawa barang. Berarti ini adalah hewan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya, ditunggangi atau digunakan untuk mengangkat barang, maka harta-harta tersebut tidak ada zakat di dalamnya. Demikian pula barang-barang yang kita sewakan. Contoh misalnya kita punya rumah, kemudian kita kontrakkan, maka ini rumah ini tidak ada zakatnya. Tapi harta yang kita dapatkan dari kontrakan ini, maka ini hukumnya mengambil pada hukum uang tunai yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau barangnya yaitu rumahnya, maka tidak ada zakatnya. Tapi uang yang kita dapatkan dari uang kontrakan, maka ini ada zakatnya dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Contoh yang lain seperti misalnya orang yang menyewakan tempat atau toko, atau menyewakan mobil, maka mobil-mobil tersebut karena itu ada disewakan, meskipun kita tidak menggunakan, tapi disewakan, maka ini tidak ada zakatnya. Tapi uang yang kita dapatkan dari sewaan tersebut, uang yang kita dapatkan dari sewaan toko dan juga sewaan mobil tersebut, itu ada zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Ini adalah jenis-jenis harta yang di dalamnya ada zakat. Masuk kita kepada bagaimana cara kita mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah emas dan juga perak, dan yang menduduki kedudukannya, seperti uang tunai yang tadi kita sebutkan. Maka untuk emas, ini nisabnya adalah 85 gram. Apabila sudah sampai 85 gram emas, maka ini sudah berarti sudah sampai ke nisab. Kalau misalnya hari ini sudah masuk ke 85 gram atau lebih dari 85 gram, maka mulai hari ini dihitung sampai berumur 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak pernah berkurang dari 85 gram, maka setahun kemudian kita keluarkan zakatnya, dan jumlahnya adalah 2,5%. 2,5%, yaitu 1/40. Adapun perak, maka nisabnya adalah 595 gram. Adapun perak, maka nisabnya adalah 595 gram. Kalau sampai 595 gram atau lebih, maka ditunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Kalau kita memiliki uang tunai yang senilai dengan 85 gram emas, berarti sudah sampai nisab. Kalau misalnya 1 gram adalah 300.000, maka 300.000 dikali 85 gram, yaitu kurang lebih 25 juta atau 25.500.000. Kalau misalnya 1 gram emas adalah 300.000, maka kalau kita punya uang 25.500.000, berarti sudah sampai nisabnya. Ini harus kita catat. Kemudian setahun kemudian apabila uang ini tidak berubah, artinya tidak sampai kurang dari 25.500.000, maka kita keluarkan 2,5%, kita berikan kepada yang berhak. Ini caranya. Para ulama bersepakat bahwasanya
emas yang disimpan atau yang disewakan, maka ini ada zakatnya. Ini adalah dengan kesepakatan para ulama. Kalau kita punya emas disimpan, artinya tidak dipakai, atau disewakan kepada orang lain, maka ini ada zakatnya. Dan mereka berselisih pendapat tentang masalah emas yang dipakai oleh seorang wanita. Artinya dipakai terus, baik itu kalung, gelang, cincin. Apakah ini ada zakatnya atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak ada zakatnya, sebagian yang lain mengatakan ada zakatnya. Dan yang mengatakan ada zakatnya ini lebih berhati-hati, karena keumuman dalil. Dan juga sebabnya di sana ada hadis yang menyatakan demikian. Suatu saat datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW, dan dia membawa seorang anak perempuan, dan di tangannya ada 2 gelang yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Atu'addina zakata hadha?" Apakah kamu sudah mengeluarkan zakat ini? Itu zakat 2 gelang emas yang dipakai oleh anaknya tadi. Qalat la, belum. Beliau mengatakan, ayasurruki ayusawwirakillahu bihima siwaraini minnar. Apakah engkau senang apabila nanti Allah SWT akan memberimu gelang atau memberimu 2 gelang dari api? Kemudian akhirnya wanita tersebut melepas kedua gelang dan memberikannya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian ulama yang mengatakan ada zakatnya berdalil dengan hadis ini, yaitu sampai emas yang dipakai untuk perhiasan, baik gelang maupun kalung ataupun cincin, maka ini juga ada zakatnya. Jadi kalau kita punya perhiasan, Bapak Ibu sekalian, dilihat sudah sampai 85 gram atau belum. Kalau sudah maka dihitung sampai setahun. Kalau bertahan 85 gram lebih, maka kita keluarkan setahun kemudian. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat barang dagangan. Syarat untuk mengeluarkan zakat barang dagangan, yang pertama adalah seseorang memiliki benar-benar barang dagangan tersebut, mungkin dengan cara membelinya, kulakan, atau mungkin dia diberikan hadiah dan menjadi miliknya, benar-benar menjadi miliknya. Kemudian yang kedua, dia memiliki barang tersebut dengan niat untuk dijual. Contohnya membeli tanah, niatnya bukan untuk dibangun rumah, tapi niatnya adalah untuk dijual kembali. Maka ini berarti tanah tersebut adalah tanah yang di dalamnya ada zakatnya, karena tanah ini dijual atau direncanakan, diniatkan untuk dijual. Adapun kalau kita membeli tanah dengan maksud untuk membangun rumah di atasnya atau untuk sekedar memiliki, maka ini bukan termasuk harta yang dizakatkan. Tapi kalau kita membelinya dengan niat untuk dijual kembali, maka berarti ini adalah termasuk harta yang dizakatkan. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah sampai nisab. Artinya disesuaikan apakah senilai dengan 85 gram emas atau tidak. Jadi tidak semua barang dagangan yang kita miliki itu ada zakatnya. Kalau kita cuma memiliki barang dagangan sepele, tidak sampai harganya 85 gram emas, maka berarti ini tidak ada zakatnya. Jadi barang dagangan yang ada zakatnya adalah yang sampai 85 gram emas. Itu sekitar, kalau harganya 1 gram 300 ribu rupiah, maka sekitar 25 juta. Jadi tergantung dari harga emas saat itu. Kemudian syarat yang lain adalah menunggu 1 tahun. Menunggu
1 tahun. Kalau sudah sampai 1 tahun, maka dihitung kemudian dibagi 40. Artinya 2,5% dari yang ada, baik modalnya maupun untungnya, baik barang dagangan yang asli maupun yang sudah kulakan yang baru. Maka semuanya dihitung, dijumlah, baru setelah itu dikali 2,5%. Hasilnya kita berikan kepada orang yang berhak. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengeluarkan harta dari biji-bijian seperti beras, jagung dan juga yang lain, dan juga buah-buahan. Biji-bijian ini menjadi wajib untuk dikeluarkan ketika dia sudah keras. Artinya beras atau padi, kalau masih empuk, maka ini belum diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi kalau sudah keras, maka berarti sudah waktunya untuk dibayar zakatnya. Adapun buah-buahan seperti misalnya kurma tadi dan juga anggur, kapan dikeluarkan? Ketika sudah nampak enaknya. Artinya sudah pantas, sudah enak untuk dimakan. Seperti kurma misalnya, itu sudah mulai warnanya berubah. Atau anggur ini sudah warnanya berubah. Ini menunjukkan bahwasanya ini sudah enak dimakan. Maka dalam keadaan seperti itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan tidak menunggu 1 tahun. Jadi langsung dikeluarkan zakatnya ketika sudah memanennya. Dan disyaratkan sudah sampai nisab. Jadi tidak semua biji-bijian yang kita panen itu ada zakatnya. Ada zakatnya apabila sampai nisab. Hadisnya adalah sabda Nabi SAW, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Kalau kurang dari khamsah, dari 5 ausuk, maka tidak ada sedekah, tidak ada zakat. Khamsah ausuk atau 5 ausuk ini adalah 300 sa'. 300 sa'. Ini adalah ukuran. Sa' ini bentuknya seperti silinder. Sa' ini bentuknya seperti silinder. Ini dahulu untuk menakar, seperti menakar kurma atau menakar anggur yang sudah kering. Ini dulu memakai sa' dan sampai sekarang masih digunakan. Ini kalau jumlahnya sampai 300 sa', berarti sudah sampai nisab. Dan kalau beras, maka kurang lebih 750 kilo. Artinya kalau kurang dari 750 kilo beras, berarti tidak ada zakat. Tapi kalau lebih, artinya kalau kurang dari 750 tidak ada zakat. Kalau lebih dari 750 kilogram, maka ada zakatnya. Nah ini bagi para petani harus diperhatikan. Kira-kira lebih dari 750 kilo atau tidak. Kalau lebih, maka dizakati saat itu. Berapa jumlahnya? Tergantung dari air yang kita gunakan untuk mengairi. Apakah dari hujan atau mata air? Artinya kita tanpa beban. Kalau misalnya dari hujan, air hujan atau tanpa air, atau dengan mata air, maka zakatnya adalah 1/10. 1/10. Artinya kalau kita memiliki 750 kilogram, berarti zakatnya 75 kilogram. Diberikan kepada orang yang berhak. Kalau kita memiliki 1 ton, berarti kita berikan 100 kilogram. Kalau misalnya kita mengairi dengan susah payah, artinya harus mencari dari sumur atau mencari air dengan susah payah, dengan mendatangkan air misalnya dari luar,
maka diberi keringanan oleh syariat memberikan zakat 1/20. 1/20. Jadi kalau dia memanen 1 ton, maka dikeluarkan 1/20-nya, yaitu sekitar 50 kilogram saja. Karena apa? Karena dia susah payah di dalam mengairi tanaman tersebut. Dan dikeluarkan dalam keadaan bersih. Artinya kalau kita mengeluarkan beras, ya dikeluarkan berasnya saja, bukan berupa gabah yang masih ada kulit berasnya. Jadi dikeluarkan bersih, berupa beras yang bersih, yang murni, bukan bersama gabahnya, bukan bersama kulitnya. Ini adalah cara untuk mengeluarkan zakat dari biji-bijian dan juga buah-buahan. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan dari rikaz, yaitu harta karun orang kafir yang terpendam. Maka caranya dikeluarkan 1/5-nya. Karena beliau SAW mengatakan wa fir rikaz al-khums, dan di dalam harta karun itu ada 1/5. Baik harta karun tersebut sedikit maupun banyak. Jadi masalah harta karun ini tidak ada nisab-nisaban. Baik sedikit maupun banyak, itu dikeluarkan 1/5. Adapun barang tambang, maka dikeluarkan 1/40. Dikeluarkan 1/40, yaitu 2,5%. Dikiaskan dengan emas dan juga perak. Ini adalah cara untuk mengeluarkan zakat dari barang tambang maupun dari harta karun. Kemudian yang terakhir adalah tentang hewan ternak. Bagaimana cara kita untuk mengeluarkannya? Apabila itu adalah unta, maka nisabnya adalah 5 ekor. Artinya kalau sudah 5 ekor, maka berarti sudah sampai nisabnya. Dihitung sejak hari itu dan ditunggu selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka dihitung kembali. Kalau jumlah ontanya antara 5 sampai 9, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. Kalau jumlah ontanya 5 sampai 9, 1 ekor kambing. 10 sampai 14, 2 ekor kambing. 15 sampai 19, 3 ekor kambing. 20 sampai 24, 4 ekor kambing. 25 sampai 35 ekor onta. Di dalamnya ada bintu makhad, yaitu 1 ekor anak onta yang betina yang berumur lebih dari 1 tahun. Artinya sudah lengkap 1 tahun atau lebih dan memasuki tahun yang kedua. Ini dikeluarkan. Kalau misalnya jumlahnya dari 36 sampai 45, maka mengeluarkan 2 ekor onta betina yang berumur atau tidak. Jadi mengeluarkan bintu labun. Mengeluarkan 1 ekor onta betina yang dinamakan dengan bintu labun, yaitu onta yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Ini kapan? Apabila jumlah ontanya dari 36 sampai 45. Kalau jumlahnya dari 46 sampai 60, maka mengeluarkan 1 ekor hiqqah. Hiqqah ini adalah 1 ekor onta betina yang berumur 3 tahun. Kalau jumlahnya 61 sampai 75, mengeluarkan 1 ekor onta betina yang berumur 4 tahun. Kalau 76 sampai 90, mengeluarkan 2 ekor onta betina yang berumur 2 tahun. Kalau jumlahnya 91 sampai 120,
maka mengeluarkan 2 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Selebihnya, apabila lebih dari 120, maka setiap 40 ekor mengeluarkan 1 ekor unta betina yang berumur 2 tahun, dan setiap 50 ekor maka mengeluarkan 1 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Jadi ini disebutkan di dalam hadis. Kalau kita memiliki unta, dilihat hadisnya, atau ditanyakan kepada seorang alim atau seorang ustadz yang memahami tentang zakat ini. Kalau misalnya itu adalah seekor sapi, dan ini mungkin yang banyak di antara kita, kapan dia atau kapan nisabnya, berapa nisabnya? Apabila sudah jumlahnya 30 ekor. Kalau sudah 30 ekor berarti sudah sampai nisabnya. Artinya mulai saat itu harus dihitung, harus diingat sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, baru setelah itu dihitung kembali. Kalau jumlahnya antara 30 sampai 39, maka mengeluarkan 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Kalau jumlahnya 40 sampai 59, maka mengeluarkan 1 ekor sapi yang umurnya 2 tahun. Yang umurnya 2 tahun. Kalau jumlahnya 60 sampai 69, maka mengeluarkan 2 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Kalau 70 sampai 79, maka mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun, dan mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kalau lebih dari 79, maka setiap 30 ekor mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor mengeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Ini apabila sapi. Bagaimana dengan kambing? Kalau kambing tidak dikeluarkan zakatnya sampai dia berjumlah 40 ekor. Kalau sudah jumlahnya sudah 40 ekor, maka ditunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun dihitung kembali. Kalau jumlahnya 40 sampai 120, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 40 sampai 120. Kalau jumlahnya 121 sampai 200 ekor, maka 2 ekor kambing. Kalau misalnya 201 sampai 300, maka 3 ekor kambing. Dan seterusnya, setiap 100 ekor dikeluarkan 1 kambing. Jadi orang yang memiliki jumlah kambing 301 sampai 400, maka membayar 4 ekor kambing. Kalau jumlahnya 401 sampai 500, maka membayar 5 ekor kambing dan seterusnya. Jadi kalau kita enggak hafal, kalau kita merasa itu sudah waktunya untuk membayar zakat, maka kita tanyakan kepada orang yang mengetahui. Kemudian yang terakhir, dan mungkin tidak ada waktu untuk tanya jawab, adalah tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, ini adalah orang-orang tertentu yang sudah Allah tentukan di dalam syariat. Tidak sembarangan. Kalau sampai harta kita yang kita keluarkan ini sampai kepada mereka ini, yaitu 8 golongan, maka zakat kita sah. Tapi kalau harta kita ini yang kita keluarkan sebagai zakat tidak sampai kepada yang berhak keluar dari 8 golongan ini, maka dianggap zakat kita ini belum sah. Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu bagi siapa? Yang pertama adalah untuk fuqara, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang sebagai amil
yang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf. Wa fir riqab, dan di dalam budak atau hamba sahaya. Nanti akan kita sebutkan maknanya. Wal gharimina 'alaiha, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan juga orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah. Wa binis sabil, dan juga seorang yang bepergian yang terputus bekalnya. Allah mengatakan innama, sesungguhnya. Ini menunjukkan pembatasan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan zakat hanyalah 8 golongan ini. Yang pertama adalah orang fakir. Dan yang dimaksud dengan orang fakir adalah orang yang bisa memenuhi separuh saja atau kurang dari kebutuhannya. Jadi misalnya dia punya kebutuhan 200, yang bisa dia penuhi kurang dari 100, arti kurang dari separuh. Mungkin hanya memiliki 50, atau hanya bisa memenuhi 1/4 dari kebutuhannya. Maka orang yang seperti ini dinamakan fakir. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang bisa memenuhi kebutuhannya lebih dari 50%. Artinya 50% atau lebih, 60%, 70%. Tetapi tidak sampai 100%. Jadi keadaan orang yang miskin lebih mending daripada orang yang fakir. Jadi orang yang fakir hanya bisa memenuhi kebutuhan kurang dari 50%. Adapun orang yang miskin bisa memenuhi lebih dari 50%. Yang ketiga adalah orang-orang yang amilin 'alaiha. Itu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, mengumpulkannya, dan juga membagikannya bagi orang-orang yang berhak. Maka ini mereka berhak untuk mendapatkan harta dari zakat sesuai dengan uang yang dia keluarkan untuk transport dan juga untuk lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang mu'allaf, yang dilembutkan hatinya dengan harta. Dan ini mencakup orang kafir maupun orang muslim. Orang kafir misalnya orang Nasrani, yang kelihatannya dia punya kecondongan untuk masuk dalam agama Islam, kita berikan harta dan diharapkan dengan harta zakat ini dia masuk Islam. Maka ini dinamakan mu'allaf. Dia boleh dan berhak untuk mendapatkan harta ini. Demikian pula orang Islam yang ditakutkan dia karena saking miskinnya atau karena yang lain, ditakutkan dia keluar dari Islam. Orang Islam ditakutkan dia keluar dari Islam, akhirnya diberikan uang zakat supaya menetapkan hatinya. Maka ini juga termasuk mu'allafah qulubuhum. Kemudian wa fir riqab, dan juga hamba-hamba atau budak sahaya. Budak atau hamba sahaya, contohnya seperti seseorang yang ditangkap, orang Islam yang ditangkap oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Kemudian orang-orang kafir tersebut meminta tebusan. Maka boleh membayar tebusan ini dari uang zakat. Dan ini adalah termasuk wa fir riqab. Dan di dalam leher-leher, artinya ini adalah leher seorang muslim. Boleh menebusnya dengan harta dari zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah wal gharimin. Jadi orang-orang yang berhutang. Dan berhutangnya di sini mungkin sebabnya karena untuk orang lain. Seperti misalnya orang yang berhutang dan hutangnya banyak untuk mendamaikan antara dua suku. Dua suku didamaikan, tapi dengan cara membayar uang kepada salah satu suku atau keduanya. Dan dia berhutang kemana-mana dengan niat supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara dua suku tersebut. Nah, orang yang seperti ini yang punya hutang karena maksud yang baik, yaitu ingin mendamaikan antara dua suku supaya tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, berarti dia berhutang untuk orang lain. Dalam keadaan seperti ini, maka orang yang seperti ini berhutang karena orang lain,
maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian pula orang yang berhutang karena untuk kebutuhan diri sendiri, dan memang dia berhutang karena sebuah kebutuhan yang harus, bukan orang yang sedikit-sedikit berhutang, tapi memang dia berhutang karena memang sesuatu yang harus dia lakukan. Maka orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Ini adalah 7 golongan. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang bepergian jauh, kemudian dia kehilangan bekal, maka dia berhak atau kehabisan bekal, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat yang bisa mengantarkan dia sampai ke tujuannya, yaitu ke daerahnya atau ke rumahnya. Ini ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Adapun golongan yang lain maka tidak berhak. Golongan yang lain maka tidak berhak. Di antara orang yang tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan harta zakat ini adalah orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kaya, yang dia mampu untuk bekerja. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat ini. Di antara yang tidak berhak adalah orang tua kita atau anak keturunan kita yang kita nafkahi mereka. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang kita nafkahi, atau kita punya anak yang kita nafkahi, atau istri yang kita nafkahi, meskipun mereka adalah orang miskin, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat, karena mereka kita nafkahi. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak diharapkan keislamannya, maka mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Demikian pula keluarga Rasulullah SAW atau Ahlul Bait, maka mereka juga tidak mendapatkan zakat harta ini. Ini adalah beberapa golongan yang mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal ini. Dengan demikian secara global kita sudah menyelesaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga, yaitu masalah zakat. Jadi bagi siapa di antara kita yang sudah merasa wajib untuk membayar zakat, dan ini jangan disepelekan, maka hendaklah dia segera membayar zakatnya sebelum suatu hari yang datang yang di situ tidak bermanfaat, yang namanya harta dunia.